I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. Kalian 지금 do your own. Introduce myself. My name is Eka Jananjeli with NPM 22 4 11161, and I'm from Place Management 22C. And here I will presentation materi about komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kita akan membahas definisi. Komunikasi dalam organisasi merujuk pada pertukaran informasi, gagasan, pandangan, dan instruksi antara individu atau kelompok di dalam suatu entitas bisnis atau organisasi. Definisi komunikasi dalam konteks ini melibatkan proses yang melibatkan pengiriman, penerimaan, dan pemahaman pesan-pesan yang dikirimkan di antara anggota organisasi. Lebih jauh lagi, komunikasi dalam organisasi tidak hanya meliputi penggunaan kata-kata atau bahasa, tetapi juga mencakup berbagai bentuk komunikasi seperti lisan, tulisan, dan verbal, formal dan informal. Tujuan utama dari komunikasi dalam konteks organisasi adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang jelas, koordinasi tugas, pengambilan keputusan yang efektif, serta memelihara iklim kerja yang sehat dan kolaboratif di antara anggota organisasi. Pentingnya komunikasi yang efektif dalam organisasi adalah untuk memastikan arus informasi yang tepat waktu, mencegah kesalahpahaman, memperkuat hubungan antar personel, serta mendukung pencapaian tujuan dan kinerja yang optimal dalam lingkungan kerja yang dinamis dan kompleks. Yang kedua ada materi peran. Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam organisasi. Beberapa peran utamanya yaitu meliputi menghubungkan dan memfasilitasi kerja tim. Komunikasi yang efektif memungkinkan anggota tim bekerja sama secara efisien. Hal ini melibatkan pertukaran ide, informasi, dan arahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Pengelolaan konflik. Komunikasi yang baik memungkinkan organisasi menangani konflik secara lebih efektif dengan membuka jalur komunikasi yang terbuka. Konflik dapat diidentifikasikan lebih awal dan diatasi sebelum menjadi permasalahan yang lebih besar. Memberikan arahan dan orientasi. Komunikasi efektif dari manajemen membantu menyampaikan visi, tujuan, dan arahan perusahaan kepada seluruh anggota organisasi. Ini memungkinkan setiap individu memahami peran mereka dalam mencapai suatu tujuan. Meningkatkan kinerja. Komunikasi yang jelas mengenai harapan kerja, umpan balik yang konstruktif, dan evaluasi teratur membantu meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami area yang perlu diperbaiki dan merasa diakui atas prestasi mereka. Pengambilan keputusan yang baik. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mendengarkan berbagai sudut pandang dari informasi yang beragam, keputusan lebih baik dapat diambil. Pengelolaan perubahan. Komunikasi yang baik memfasilitasi proses perubahan di dalam organisasi. Bahwa informasi mengenai perubahan direncanakan dan diimplementasikan secara efektif dapat mengurangi resistensi dan memperlancar transisi. Dengan memahami peran penting komunikasi dalam organisasi, perusahaan dapat memperkuat kolaborasi, memperbaiki kinerja, dan membangun lingkungan kerja yang lebih terbuka, inklusif, dan efektif secara keseluruhan. Kemudian ada manfaat, yaitu ada meningkatkan keterlibatan karyawan, mencapai tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas, mengatasi konflik, membangun budaya organisasi, meningkatkan kualitas keputusan, serta meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Keseluruhan, komunikasi yang efektif adalah fondasi utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan kooperatif di dalam organisasi. Kemudian ada tujuan. Tujuan komunikasi dalam organisasi sangatlah beragam dan penting untuk mendukung berbagai aspek operasional dan hubungan antara individu di dalam perusahaan. Beberapa tujuan utama komunikasi dalam konteks organisasi antara lainnya adalah penginformasian, koordinasi, motivasi, membangun budaya organisasi, menyelesaikan konflik, serta membangun hubungan. Dengan memiliki tujuan komunikasi yang jelas dan efektif, organisasi dapat meningkatkan efisien, produktivitas, keterlibatan karyawan, serta memperkuat budaya yang sehat dan berorientasi pada tujuan bersama. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan terkait komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut.
kunci kesuksesan. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama sukses dalam sebuah organisasi. Hal ini melibatkan aliran informasi yang jelas, tepat waktu, dan terbuka antara semua tingkatan dan departemen dalam organisasi. Budaya organisasi. Komunikasi membentuk budaya organisasi dengan menetapkan norma, nilai-nilai, dan sikap dalam interaksi sehari-hari. Budaya yang didukung oleh komunikasi yang sehat dapat membentuk lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Jadi, komunikasi yang efektif bukan hanya penting sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan inovatif di dalam suatu organisasi. Wanna tell you but I'm super shy, super shy. I'm super shy, super shy. But wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sit and talk, looking pretty. Follow me. 우리 둘이 나란히 보이지? 내